Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang kisi-kisi soal, contoh soal atau kisi-kisi soal ulangan akhir semester kelas 12. Baik, untuk soal yang pertama, kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 8. Maka volume kubus adalah, jadi di sini dia memiliki panjang rusuk 8. Jadi panjang rusuknya ini setiapnya adalah 8, 8, dan 8. Oke. Untuk panjang rusuk itu sama dengan panjang sisi. Nah, panjang rusuk sama dengan panjang sisi yaitu 8 cm. Untuk volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Karena sisinya adalah 8 cm, berarti volume kubus adalah 8 pangkat 3, yaitu 8 kali 8 kali 8. Hasilnya adalah 8 kali 8, 64 kali 8, 64 kali 8, 4 kali 8, 32, 8 kali 4, 8 kali 6, 48 tambah 3, 512. Nah, ini adalah volume kubus 512 cm3. Oke, selanjutnya soal berikutnya. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Luas permukaan kubus. Oke, seperti tadi ya, panjang rusuk itu sama dengan panjang sisi, yaitu 8 cm. Untuk rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali S sisi kali sisi. Kan sisinya ada 6, ya kan? A, B, C, D sisi, B, C, H, F sisi. Jadi sisinya ada 6. Ada 6 sisi. Sisi kali sisi adalah luas permukaan sisi. Nah, jadi 6 dikali 8 kali 8. Hasilnya adalah 48 kali 8, 48 kali 8, 8 kali 8, 64, 8 kali 4, 32, tambah 6, 80, 384. 384. Selanjutnya soal nomor 3. Soal kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8. Nah, kita besarkan lagi ya supaya lebih jelas. Nah, panjang rusuknya 8. Oke. Sekarang kita perhatikan gambar. Di sini panjang rusuknya 8, berarti sini 8, di sini 8. Jika titik O berada di tengah bidang EFGH, nah di sini ini adalah titik O, maka jarak A ke titik O, nah berarti dari A ke titik O. Oke. Nah, di sini kita bisa gambar. Kalau kita gambar seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini titik sikunya di E, kemudian garis yang agak pendeknya di U, dan yang agak panjangnya di A. Oke, kita ulang lagi ya. Supaya lebih jelas. Siku-sikunya di E, ini yang agak pendek di U, dan ini A. Oke.
Baik, sedikit Bapak ulang lagi. Pada kubus itu dia setiap sisinya itu ada, setiap rusuknya ada 12 rusuk dan 6 buah sisi. Nah, 6 buah sisi maksudnya bidang sisi. 6 buah bidang sisi. Nah, setiap rusuk itu sama panjangnya, ya kan? Untuk volume tadi, volumenya adalah sisi pangkat 3. Sedangkan ini bidang sisi. Sedangkan luas permukaan itu adalah 6 kali sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi. Nah, sekarang ada yang namanya diagonal ruang atau dan diagonal sisi. Kalau diagonal sisi ini sama ini. Nah, ini. Kemudian ini A ke C, ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal sisi. Dia berada di sisi. Berarti kalau diagonal sisi itu setiap diagonal sisi itu adalah S akar 2. Sisinya akar 2. Jadi kalau di sini diagonal sisinya adalah 8 akar 2. Kalau kita hitung hasilnya sama. Kemudian ada yang namanya diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu adalah sisi akar 3. Seperti A ke H misalnya. A ke H itu diagonal ruang. Itu saja. Baik. Sekarang kita kembali ke topik kita. Sekarang di sini E ke H. Jadi baca aja lah, E ke H itu adalah 8 akar 2. 8 akar 2. E ke H itu 8 akar 2. Karena berdasarkan sini, bisa pakai rumus, bisa juga kita cari. Kalau kita cari ini ya lumayan membuang waktu lah. Misalnya gini. Kita mencari A ke H berarti titik sikunya di G. Nah, E-nya sini ya, E-nya anggap sini A. Ini sama-sama 8. Berarti mencari EH itu kalau teorema Pythagoras kan sisi miring itu ditambah dengan sisi tegak dan sisi datar atau horizontal sama vertikal. Berarti akar 8 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Ini 8 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Hasilnya adalah 64 ditambah 64. Hasilnya adalah 128 itu adalah 2 dikali 64. Akar 64 adalah 8, sisanya akar 2. Nah, itu kan lumayan menyita waktu. Jadi langsung saja kita ingat ini diagonal. Kalau diagonal sisinya adalah S akar 2 dan diagonal ruangnya adalah S akar 3. Baik, kita langsung saja. Berarti di sini E ke H itu 8 akar 2, berarti E ke U itu berarti tinggal 8 akar 2 dikali dengan setengahnya, karena EU itu setengah dari EH. Berarti 4 akar 2. Oke, sudah dapat sini 4 akar 2. Ini 12 terus tadi. Selanjutnya A ke E itu kan setiap rusuk sama, berarti ini 8. Yang ditanyakan adalah jarak A ke titik U. Nah, sama teorema Pythagoras berarti untuk mencari AU itu sama dengan akar. Nah, ini 4 akar 2 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2. Oke, 4 pangkat 2 sama dengan 12. Akar 2 pangkat 2 ya 2. Akarnya dihilangkan, ditambah dengan 64 sama dengan 32 ditambah, oke, bukan 32 ya, iya 16 kali 2 berapa ya, ya 32 ya, ditambah 64
hasilnya adalah 96. Oke, nah di sini kalian harus bisa menyederhanakan. Oke, 96 itu sama dengan berapa ya? Akar 96. Oke, akar 96 itu sama dengan gini, kita caranya gini. 96 itu sama dengan dibagi 2 dulu. 96 bagi 2 dapatnya 48, 16, 48. Terus 48 ini bagi 2 dapat 24, bagi 2 lagi dapat 12, bagi 2 lagi dapat 6. Nah, kan sudah dapat nih. Ini ada 2 dan 2 sini. Berarti ini 2 pangkat 4 ditambah 6 dikali 6 maksudnya. Atau gini. Akar 96 itu sama dengan kita cari kalau dia 96 berarti 16 dikali 6 ya kan. Nah, 16 dikali 6 36 ya kan. 96. Akar 16 itu sama dengan 4 akar 6 itu. Mungkin nanti untuk penjelasannya nanti Bapak tambah lagi di belakang. Oke, berapa menit ini? 12 menit. Selanjutnya ini satu lagi, nanti kita lanjutkan ke sisi 5 dan sisi 6. Oke, sama seperti ini tadi, sama seperti yang tadi. Untuk menjawab ini kita gambar dulu apa ya nih, segitiganya. Ini ada A, di sini ada C, di sini ada P, ya, A ke P. Baik, ini mempunyai panjang rusuk 10. Panjang rusuknya 10, ini 10, ini 10, ini 10. Kalau di sini 10 berarti ini 5, ini 5, separuhnya ini berarti sudah dapat 5. Sekarang A ke C. A ke C adalah diagonal sisi. AC itu adalah diagonal sisi. Rumusnya adalah S akar 2. S nya ada 10 berarti 10 akar 2. Berarti ini 10 akar 2. Yang ditanyakan A ke P. Oke, untuk mencari A ke P berarti 10 akar 2 ditambah 5 akar 2. Hasilnya adalah 10 pangkat 2 100. Akar 2 dipangkatkan 2 hilang akarnya ditambah 25. Hasilnya adalah 200 ditambah 25. Hasilnya adalah akar 225. Akar 225 berapa ya? Akar 225 itu adalah 15 kali 15 sama dengan 5, 25, 7, 1 kali 5, 5, 1 kali 1, 1, 7 tambah 5, 12, naik 1. Oke, berarti akar 225 adalah 15. Nah, oke, kita nanti lanjutkan lagi ke apa ya nih, ke soal nomor 5. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.